seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam yang sholatnya sudah lama atau baru tetap punya kewajiban amar ma'ruf. Itu yang pertama. Rupanya apa? Bermacam-macam. Yuk, kita ngumpul yuk. Banyak Pak Suharsono. Besok nih, oh ya makasih. Itu sudah amar ma'ruf. Ketemu, assalamualaikum, sudah amar ma'ruf. Yang kedua, nahi anil mungkar. Ini yang rotok repot. Kita sudah tua jangan begitu. Jangan dibawa kalimah kita sudah tua. Orang udah tua nongkrong yuk kita ngaji aja tuh. Itu kalimah itu jangan dibawa. Cari kalimah yang lebih bagus. Andai kata dia tidak mau, sing penting tidak menyinggung perasaan. Nah itu, ayo be, kita kumpul yuk di sana yuk. Ayo makasih, enak. Jangan kalimah. Yuk, kita sudah tua, dekat kuburan, ngapain lagi? Jangan nongkrong-nongkrong. Ada yang luka. Hati-hati itu. Hah? Pilih sedikit. Padahal yuk, memang udah benar. Nah ini, kalimah ini loh. Ngajak, tapi jangan sampai terluka. Mengurangi orang tidak banyak nongkrong yang nganggur. Ayo Bang, ayo daripada di sini main HP, kita ke masjid yuk. Sonolah lo udah, salam aja. Tidak, nanti timbulnya kayak begitu. Lah ini ngajak dengan baik, tapi jangan sampai menyinggung orang itu. Itulah nomor 2. Yang ketiga, wayu minu billah, beriman kepada Allah. Saya lirik, saya amati dari tempat Sohibul Bed sampai ke sana. Rasanya ini pantas, istilahnya menjadi dukun itu pantas. Tapi jangan sidik ya Pak. Ntar kalau bilang dukun itu langsung, waduh, duduknya sedikit tekun. Itu maksudnya dukun itu duduknya tekun. Jadi jangan sidik lah Pak. Di tempat saya itu diajak baca Yasin, sudah ada yang selonjor akuasen jadi muter, ada yang koyok begini udah muter lagi. Itu. Nah itu. Makanya saya cerita jamaah saya nggak ada yang pantas jadi dukun. Maksudnya bagi duduknya rada tekun itu. Yang namanya usianya itu ya sudah dilewat balita deh Pak, 60-an ke atas banyak kan. Lihat kayak segitu. Nah ini untuk apa? Suasana sudah akhir zaman ini, kita harus mau nggak mau harus menjadi dukun. Sedikit duduknya tekun. Istighfar jangan habis sholat, imam kalau nggak istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah nggak lengkap. Sekali-sekali kita ini nekunin sedikit duduk yang tekun. Istighfar 100, sholawat Nabi 100, Fatihah 100. Mohonlah kepada Allah. Fatihah itu Masya Allah, suratul Fatihah kontan. Saya punya anak diajak sholat susah gitu. Makanya orang dipanggil dia itu mesti anaknya nurut-nurut. Oh belum tentu. Marah Pak. Menang-menang anaknya kiai. Panggil kiai mesti anaknya nurut. Oh enggak. Ada orang datang ke rumah Fakih, "Bang sing di anak kamu dok, aku juga dua anak." Susah. Iya, sepodo rasa cerita. Itu tak ajak ngopi aja. Subuh itu diajak, saya tak perjuangkan enggak ke masjid. Ayo
anak-anak kita. Kenapa? Kita ke masjid nggak merhatikan anak kita sudah di luar akhir balik. Kita diamkan, kitalah yang kena. Kita berangkat ngaji, ibunya bapaknya tekun ngaji, anaknya kita diamkan, kitalah besok di akhirat yang kena. Loh ini, maka disitulah kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang paling baik dan paling istimewa. Dulu umat-umat Nabi yang dulu sholat tempatnya ditentukan. Kalau saat kita ini umat Nabi Muhammad hanya waktunya yang ditentukan, tempatnya bebas. Mau di kantor, mau di rumah. Kalau ada kesempatan, pergilah ke masjid dan musola. Nabi Adam itu sampai iri dengan umat Nabi Muhammad. Saya punya perbuatan salah satu kali di surga, dikeluarkan dari surga. Umat Nabi Muhammad berbuat dosa berulang-ulang kali, asal mau tobat dia akan diberikan masuk surga. Saya punya perbuatan salah satu kali, pakaian saya dilepas, ditelanjangi. Umat Nabi Muhammad berbuat dosa berkali-kali, masih dikapal dasi. Loh iya, umat Nabi, saya berbuat salah satu kali dipisahkan dari istri. Umat Nabi Muhammad berbuat dosa berkali-kali, masih bisa tidur bareng istri. Loh ini nyata. Nabi Adam melanggar satu kali, diturunkan dari surga. Nabi Adam diturunkan di Jabal Qab. Ibu Hawa diturunkan di Hindi. Dalam satu cerita di dalam Qisatul Anbiya, perjalanan antara Hawa dan Adam saling cari-mencari 200 tahun. Satu cerita 500 tahun. Kemudian bertemu dengan bukit yang tinggi. Dari dua arah perlawanan, hatinya semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dua manusia pertama. Lalu dua insan ini digerakkan hatinya, ya Allah, kalau aku bisa mengendakin bukit itu, mungkin aku bisa melihat suamiku Adam. Kata Adam, ya Allah, kalau aku bisa mengendakin bukit itu, mungkin aku bisa melihat kekasihku Hawa. Naiklah ke atas. Plok, ketemu bareng, pelukan, nangis. Satu cerita 150 tahun, satu cerita 200 tahun, satu cerita 500 tahun. Ini hanya menyesali satu perbuatan salah. Kok belum ada informasi saya ini dapat ampunan atau tidak dari Allah? Hanya dia ingat waktu masih menghuni di surga, di pintu surga itu hanya ada dua kalimat. Yang satu asma Allah, yang satu asma Rasulullah. Itu sebenarnya siapa, kok istimewa sekali. Barulah Nabi Adam mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Allah menurunkan rahmatnya. Kamu kok tahu Todan? Andai kata engkau enggak menyebut nama itu, engkau tidak akan mendapatkan rahmatku dan ampunanku. Ya Rob, aku masih ingat waktu di surga. Karena di sana ada tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam diampunkanlah dosanya, diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Tawafnya saja 7 tahun. Tawaf saja 7 tahun. Waduh, ya kita gitu. Ya nangis saja 500 tahun. Loh,
Tapi belum sedahsyat apa tangisnya Nabi Adam dikumpulkan dengan tangisnya Nabiullah Ibrahim dan umatnya dan nabi-nabi yang lain umatkan. Nangis bareng tidak akan sanggup menandingi tangisnya Nabiullah Adam dan Ibu Hawa. Namun umat Nabi Muhammad hanya menangis meneteskan air mata 1 tetes 2 tetes, menyesali perbuatan salahnya. Lebih dahsyat daripada tangisnya Nabiullah Adam yang 500 tahun. Nah, ini. Maka disitulah dikatakan khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat. Umat-umat Nabi yang lain umurnya panjang-panjang, kita cukup 63 tahun. Ya kayak Nabi Musa wafat sampai gini hari masih nunggu di alam barzah, di alam kubur. Kita yang mati sekarang ya masih nunggu, tapi kan masih lamaan yang Nabi yang dulu gitu kan. Loh ini kita ini dikatakan umat Nabi yang termulia. Hanya dengan syarat 3 syarat tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minu billah. Dalam keadaan apapun saja resesi ekonomi kita, tetap kita bersender kepada Allah. Kalau hidup kita bersender dengan kekayaan, repot. Kalau kekayaan kita diambil Allah, lalu kita mau kemana? Kalau kita bersender dengan jenderal, kalau jenderalnya pensiun, kita kemana? Kita kemarin aja bersender dengan lemari, tiba-tiba tak aspek beritan sendiri kotak dulu. Ada apa? Nggak taunya gempa ya Pak ya. Lu itu gerak. Tapi kalau kita bersender kepada Allah dalam situasi apapun, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ini habis sholat kan suka baca Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah sudah memberi, tidak ada orang yang sanggup untuk menolaknya. Kalau Allah tidak memberi, walaupun 1000 orang ketik pandai, tidak akan mampu bisa menariknya. La yang fa'udhal jati minggal jati. Maka kita usahakan setelah selesai sholat minimlah istighfar 10 kali, sholawat 10 kali, Fatihah. Usahakan waktu-waktu tertentu yang kira-kira hati kita ini damai, itu Fatihah 100 kali. Ya, 15 menit lah. 15 menit. 15 menit Pak. Alah. Bola itu kalau belum lagi siap-siap sudah 15 menit. Itu. Saya itu 15 menit kalau kita 1 jam. Jangan kelamaan, males nanti. Lama loh 1 jam Pak. Lama sampai kita lama Pak. Kan ditaktik. Saya itu mungkin Gapur. Saya juga sering kiai mengamalkan Fatihah 100, 300. Tapi kenapa? Kita masih garap. Tidak nih, kiai banget. Saya kalau sedih punya kiai tamu, kiai melahap. Paling sedih. Tadi apa? Naik bis. Jangan kesini lagi nanti ya, punya mobil. Sampai kayak ke situ. Dia punya truk itu 1.200 Pak. Truknya, santrinya 12.000, nggak ada yang bayar gratis. Meninggal belum ada setengah tahun. Itu tokohnya NU di daerah Sunan Derajat, Lamongan. Disuruh baca mana? Ya moco njaluk kayak ngono. Kalau minta kayak begitu ya siapa yang ngasih?
Lalu sampai jadi pengemis ketemu saya, Pak, minta Pak. Ini minta. Yang maca Fatihah yang jelas, haknya kelihatan, haknya kejelasan, ainnya kejelasan, alifnya bacana an'am tangalahin goreng ngalim labdolin lah. Sampai kapan ketemunya? Yang bagus. Baik. Jangan kali deh. Punya ongkos enggak? Ongkosin pulang itu, Pak. Baik. Pengen kesana lagi belum sempat, beliau sudah wafat. Belum ada setengah tahun. Jadi kalau dia jalan tuh ada truk tulisannya SN Sunan Truk. Itulah truknya beliau. Tanahnya itu 218 hektar. Boleh ditengok ke sana. Link. Ini hanya suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah itu satu-satunya surat 114 surat 30 juz itu yang paling istimewa suratul Fatihah. Turun 2 kali di Mekah juga di Madinah. Makanya ketuk Fatihah pembuka. Kalau kita gelap dan dibuka sinarnya Fatihah, terus diceritain gitu. Lain. Saya nyari sampai sekarang namanya tafsir Fatihah atau ya tafsir Bismillah, namanya Kahfi Warokim, belum ketemu. Itu menceritakan itu. Beliau punya Profesor Dr. Kiai Abdul Ghafur itu. Cerita sama saya. Apa di dunia ini yang sulit? Kalau kita tahu pintunya nggak sulit. Ya, Fatihah terus saja, udah nggak sayang macam-macam. Fatihah, sholawat, Fatihah, udah itu saja. Mbok yang sedikit rodok dukun, beliau gitu. Apa itu kiai dukun? Duduknya yang tekun. Itu kuncinya. Baru Fatihah 100 udah muternya berapa kali. Ini diingatkan. Tapi nyata. Nah itu sedikit saja. Yang ikhlas, yang ridho. Insya Allah. Lah itu, namun kuncinya ikhlas dan ridho. Tanpa ikhlas dan ridho, walaupun sepasih apa bacaan Fatihah kita, nggak akan ketemu. Anak-anak kita, istri kita, kawan kita yang kurang begitu baik sama kita, yang kurang nurut Fatihah, hanya urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita, keluarga kita kurang baik sama kita, itu muji kita. Sampai kemana kekuatan iman kita? Mau lari kemana kita? Hanya semuanya larinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai iya karena butuh, iya karena nasta'in. Ayatin itu ya Allah. Hanya kepadamu saya mohon pertolongan ya Allah. Udah. Di sanalah kuncinya. Jangan minta udah. Wasilah lahiriah boleh, wajib. Namun wasilah hakikatnya, kalimah kepada Allah itu harus diusahakan. Semoga kita ini menjadi orang-orang yang istiqomah, yang senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pengajian pada hari ini. Moga-moga nambah ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan silakan. Namun segala kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kalau ada yang masih